Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Boker Tov everyone, good morning, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik. Hari ini kembali saya bergabung bersama Anda dimanapun Anda berada. I visit you, I bring the good tidings, I bring the good news kepadamu. For out of my mouth shall speak the good news. Dari mulutku akan keluar perkataan yang baik buat kehidupanmu dimanapun Anda berada. So from Sumbawa I greet you with the shalom. Dari Sumbawa saya melepaskan shalom kepada Anda semua. Apa yang Tuhan katakan itu harus terjadi buat kita semua. Saya sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan di Sumbawa. Saya sedang melihat sesuatu yang sangat besar. If I want to report you, something great is going to happen in this island, on this island, Sumbawa. Sesuatu yang dahsyat, yang ajaib dan besar dan mulia akan terjadi di pulau ini, Pulau Sumbawa. Jadi kalau Anda kebetulan yang mengikuti program ini, live streaming ini adalah orang-orang yang tinggal di Sumbawa, maka Anda akan melihat apa yang telah dilepaskan, firman yang dilepaskan, pernyataan Tuhan yang dilepaskan akan terjadi. So diberkatilah Anda yang ada di Pulau Sumbawa. Namun buat Anda yang dimanapun Anda berada, saya juga katakan anugerah Tuhan, rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu ketika kita mengerti bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu selalu sebuah pernyataan berkat. Dan waktu Anda mendengarnya dengan baik, maka Anda merenungkannya kemudian mengucapkannya lagi. Saya yakin seperti firman yang kita terima selama ini itu akan terjadi. Karena itu di hari yang baru ini, it has to be a good day, good Monday to all of us. Ini harus menjadi Senin yang dahsyat, Senin yang luar biasa buat kita semua. Sebab ada firman pada kita. Karena persiapkan diri kita, sambut dulu dia yang berfirman dan katakan terima kasih Tuhan buat Engkau. Engkau yang terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau mendahului kami. Engkau sudah ada di pagi hari. Dan kami tiba di pagi hari ini. Kami menyapa Engkau. Kami berkata terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami mendengarnya dengan baik. Kami merenungkan dengan baik. Lalu kami memperkatakannya. Sebab kami tahu setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, every word that comes out of your mouth, it is our life. Itulah kehidupan kami. Dan kami menerimanya dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin dan amin. My God, I'm very excited, getting excited even more every day. Termasuk hari ini karena semakin mendekati penggenapan dari seluruh firman-Nya, dari seluruh rencananya yang dibukakan sedikit demi sedikit, kita akan melihat penggenapan dari seluruh perkataan Tuhan. Makanya Tuhan mau kita terlibat di dalam mengucapkannya. Tuhan mau kita terlibat di dalam memperkatakannya. Tuhan mau supaya kita memperkatakannya, kemudian terjadi apa yang kita terima, terjadi apa yang kita katakan. Nah, pada waktu hari Sabtu saya sampaikan bahwa kitab Pengkhotbah itu menyingkapkan tentang kesia-siaan. Jadi Pengkhotbah berkata, di dalam kemarin hari Sabtu kita sudah renungkan, saya ingatkan kembali Pengkhotbah 5 ayat kedua. Kenapa Pengkhotbah 5 ayat kedua berkata, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu biarkanlah perkataanmu sedikit. Karena ini kita harus tahu ini, pada waktu Pengkhotbah menulis hal itu, Pengkhotbah sedang mencatat bahwa kesia-siaan ada di bawah kolong langit ini. Karena pada waktu itu Yesus belum datang, kasih karunia belum datang untuk sebagai pintu terbuka. Jadi di bawah kolong langit ini semua kesia-siaan. Jadi dikatakan, kalau kita salah berkata-kata, maka apa yang kita ucapkan itu kesia-siaan yang sudah ada di atmosfer itu. Lalu kita mengucapkannya lagi, maka kesia-siaan yang sudah ada di atmosfer itu akan masuk dalam hidupmu dan terjadi. Dan Tuhan tidak bisa menolong. Kenapa? Waktu kita tidak berjaga-jaga karena dunia sudah dikuasai oleh kesia-siaan. Kalau kita dia berjaga-jaga dengan apa yang kita ucapkan, nanti kesia-siaan itu akan menjadi kenyataan. Nah, hari ini apa yang ketika kita mendengar firman, maka Tuhan memberikan pengharapan kepada kita untuk kita mengalami sebuah realita yang berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia. Di dalam dunia perkataan mereka adalah perkataan yang hampa, perkataan yang kosong ya. Itu yang Alkitab katakan, perkataan yang kosong, perkataan yang hampa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Tetapi kita ini berbeda. Kita bukan seperti orang-orang yang hidup di dalam penguasaan atmosfer dosa.
Kita berbeda karena kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah memberikan firman atas kita, sehingga apapun yang akan kita ucapkan, dikatakan bahwa apa yang akan kita ucapkan karena firman Tuhan, maka kita akan menikmati. Sebab apa? Firman itu diberikan. Di luar Kristus. Di luar Kristus it's all vain, in vain, vanity. Di luar Kristus semuanya hampa, semuanya kosong. Coba saya mau lihat di ayat yang lain, di dalam Kolose 2 misalnya. Kolose 2 ayat yang ke-8 kita akan lihat. Di dalam Kolose 2 ayat 8 kita akan perhatikan itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kolose 2 ayat 8. Ini atmosfer di luar Kristus adalah atmosfer yang hampa, atmosfer yang kosong. Dikatakan begini, lihat Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bahasa Inggris mengatakan, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principle of the world, not according to the Christ. Jadi di luar Kristus semuanya kesia-siaan, semuanya hampa. Dan kalau kita tidak betul-betul memperhatikan hidup kita, kalau kita tidak betul-betul mendengar firman Tuhan, merenungkannya, nanti apa yang kita ucapkan sama apa yang ada di atmosfer dunia. Karena di dunia itu semuanya itu adalah vanity. Roh-roh dunia ini menawan manusia, mengendalikan manusia, supaya setiap kali manusia mengeluarkan perkataan-perkataan di luar Kristus, mengeluarkan perkataan-perkataan yang mereka dengar dari sekeliling mereka, maka itu akan terjadi. Karena kesia-siaan itu sudah ada di atmosfer. Dan Tuhan tidak mau kalau kesia-siaan itu menguasai kita. Anda harus mengerti yang namanya kesia-siaan itu manifestasinya macam-macam. Kita tidak menyadari itu adalah the strategy of the enemy. When we repeat the language of the world. Waktu kita mengucapkan bahasa yang ada di dalam dunia ini, yang sudah corrupted, yang sudah tercemar, oleh dosa, maka apa yang akan terjadi ketika kita membiarkannya, mengulanginya lagi? Maka apa yang akan terjadi? Maka itu akan mempengaruhi hidup kita, jiwa kita, tubuh kita, keluarga kita, even pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan akan terpengaruhi oleh perkataan-perkataan yang sudah corrupted. Kita lihat di ayat yang lain tentang hal ini. Kita lihat ayat lain yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 29. Ephesians 4 the 29th verse. Mari kita lihat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya baca dalam Inggris kan, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Oh my God. Dikatakan jangan sampai ada perkataan bukan hanya perkataan kotor, tapi corrupt. Perkataan yang sudah korup, yang sudah tercemar. Itu ada di luar Kristus. In the atmosphere, di dalam dunia ini. Perkataan-perkataan yang ada di dalam dunia ini, di atmosphere, it's all corrupted. Dan kalau kita mengucapkannya lagi, then our life will be corrupted. Because apa yang kita ucapkan, itulah yang kita kesepakati. Saya tulis di situ di tagline-nya, what you say is what you get. Then, therefore, speak blessings. What you say is what you get. Kalau kamu ucapkan pengeluhan, penggerutuan, ketika kamu berkata-kata seperti orang duniawi, maka kamu akan memakan buahnya. Kata Amsal, toh, hidup dan mati ada di dalam penguasaan lidah. Lalu kalau kita tidak menjaganya, nanti apa yang kita ucapkan adalah kesia-sia. Pengkhotbah sudah mengatakan demikian, Pengkhotbah 5. Nanti kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan memakan apa yang kita ucapkan. Dan Tuhan tidak mau itu. Itu sebabnya Dia sediakan kita perkataannya. That's why He provided His word for all of us. Itu sebabnya Dia sediakan. He gave His words. Dia memberikan perkataannya untuk kita pegang. Supaya kita harus mulai belajar. We have to make use to speak the word
of the Lord every day. Kita harus mulai belajar membahasakan, mengucapkan perkataan Tuhan. 2019 hanya orang-orang, dengar statement saya ini. 2019 hanya orang-orang yang ada perkataan Tuhan di dalam hati, dalam pikiran dan di dalam mulutnya. Itu akan dibedakan, itu akan dibela, itu akan dipromosi oleh Tuhan. Only those that has the word of God in their hearts, in their minds and in their mouth. Only those that has the word of God shall God protect it. Tuhan akan melindungi. God will protect. God is going to glorify those that has His words. Orang-orang yang mempunyai perkataan Tuhan, itulah yang akan diangkat Tuhan. Itulah yang akan dipromosikan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki perkataan Tuhan, tahukah Anda? Orang-orang yang tidak memiliki perkataan Tuhan, ucapannya itu dolak-dalik, Orang-orang yang tidak punya perkataan Tuhan itu perkataannya itu perkataan menipu, perkataan dusta, perkataan apalagi gosip, perkataan yang menjelekkan orang lain. So hati-hati. We have to speak the good words. The only good words that we can receive is from the Lord. Di luar perkataan Kristus tidak ada perkataan yang baik. It all has been corrupted. Jadi apa yang harus kita ucapkan? We need to learn how to speak His language. Waktu kita belajar untuk mengucapkan perkataan Tuhan, maka berkat itu akan datang. Tadi kita sudah baca bahwa jangan kita sembarangan berkata, karena Tuhan di sorga dan kita di bumi. Ada gini, Tuhan melihat what you say is going to happen to you. Karena Tuhan akan agree with what you say. Kalau kamu lebih suka melepaskan perkataan-perkataan yang ada pada dunia, dan Tuhan akan berkata begini, so let it be. Kita belajar tentang amen. Amen, it is, let it be so what I hear, so I speak. Jadi waktu kita mulai memperkatakannya, kita mulai belajar memperkatakannya, maka kita akan mengalami apa yang kita ucapkan. We need to be careful with our mouth, my friend. When we speak, when we put the word of God in our mouth, and when we speak it again, then we will receive the blessing, the words that we release. Karena according to our mouth, we are being judged. Sesuai dengan perkataan kita akan dihakimi. Karena itu hati-hati. Hati-hati, kita lihat lagi. Amsal, wow, ini begitu banyak berbicara tentang hal ini. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Lihat, Amsal pasal 6 ayat yang kedua. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. So we have to be very careful. Kalau kita salah mengucapkan di luar perkataan Tuhan, maka kita akan memakan buahnya. Jangan sampai kita terjerat. Kita harus mulai ucapkan. Kalau tubuh kita kurang sehat, kalau tubuh kita sakit, maka kita harus perkatakan kepada tubuh kita. If we are sick, then we need to speak good words to our body that is sick. We have to speak to our body. You are well because the word of God is in you. The word that heals is in you. So I speak healing over my body. Kita harus belajar memperkatakan perkataan Tuhan. 2019, we have to be watchful. Karena apa? 2019, apa yang kita ucapkan itu akan segera dilahirkan. For 2019 speaks of apa? Whatever you speak, it shall be born. It shall come to pass. Apapun yang kamu ucapkan, itulah yang akan terjadi padamu. Jadi di bulan Januari di 2019 kita harus mulai belajar menahan diri ketika ada terjadi. Jangan cepat-cepat emosi lalu mengeluarkan perkataan yang salah. Sebab kita harus mulai belajar melepaskan perkataan Tuhan. Jangan sampai seperti kata Amsal 6, kamu terjerat dengan perkataanmu sendiri. Because you complain, kamu mengeluh, maka kamu terjerat di dalam keluhanmu sendiri. Tapi sekalipun kita mengalami masalah, kita harus tahan. Di dalam hatimu, tahan, jangan sampai keluar dari mulutmu. Kalau itu mau keluar dari mulutmu, kita harus berkata, Tuhan sedang mengajar aku lewat pergumulanku. Tuhan sedang mengajar cara berpikir yang baru. Tuhan sedang mengajar respon yang baru lewat pergumulan yang aku hadapi. Dan aku yakin lewat permasalahanku, aku pasti akan menang. Aku pasti mampu menyelesaikannya. Tapi jangan lagi kita berkata, wah aku gak bisa. Wah gak bisa. Sudah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, selesai hidupku. No,
Jangan pernah mengeluarkan perkataan yang salah lagi. Tahun 2019 kita harus mulai belajar memperkatakan firman. Apapun yang kita hadapi, setiap orang punya permasalahannya sendiri. Every one of you has your own problems. But we have to be very careful how to solve the problems in our lives. First is to speak good things. First is to speak blessing over our problems. Kita harus belajar. Apapun yang terjadi, masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita pertama-tama harus mulai memperkatakan hal yang baik. Kemudian berkat kita ucapkan karena firman Tuhan terhadap masalah yang kita lalui. Maka kita akan melihat God is good, God is faithful. Tuhan adalah baik, Tuhan adalah setia. Dia menunggu kesepakatan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan didengar oleh Tuhan. Then God is going to agree. Ya, so when we speak the word, His word, kita berkata, Tuhan, Engkau datang, Engkau memberi hidup. Engkau berkata, manusia hidup hanya dari perkataan Tuhan. So I shall live because of your word. And every day when I keep on mentioning, speaking, releasing the word of God, your word, Lord, then I truly shall live. Maka aku akan benar-benar hidup. Ucapkanlah perkataan berkat atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas usahamu. Today is a day you need to start speak blessings over you yourself, over your family, over your children, over your marriage, over your business, over your ministry. Speak blessings, then you will receive blessings again today. Maka kamu akan menerima berkat lagi pada hari ini. Praise the Lord. Selamat memasuki hari ini lagi. Selamat bekerja lagi. Selamat bersukacita. Oh, siapkan dirimu. Pakailah mulutmu untuk memperkatakan perkataan berkat. Amin, amin, and amin. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Saya mau katakan kepada Anda, biarlah mulutmu selalu diisi oleh firman-Nya. Jangan sampai firman Tuhan meninggalkan mulutmu, tapi biarlah itu ada di dalam mulutmu setiap waktu. God bless you all. I love you, I love you, and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation. Stay alive, my friend, and stay connected with His covenant. Sebab firman-Nya sungguh-sungguh dahsyat atas kehidupan kita. Oh Bapa, aku mengucap syukur buat hari yang Kau beri di hari ini. I speak your word. Haleluya. I live because of your word. I speak it, Lord, now. Aku mengucapkannya lagi bahwa hari ini aku akan menerima kelimpahan. Aku akan menerima perlindungan. Aku akan menerima berkat kasih karunia. Aku dan keluargaku akan menerima kebaikan-Mu. Bahkan bersama-sama yang ada di live streaming, kami akan menerima kebaikan-Mu lagi pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Father, I love you. Haleluya. Hashem. Oh, haleluya. Bless you. Bless you. Bahu Hashem, bless you, Lord. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi di dalam pertemuan yang berikut. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow, God is good. Hallelujah.